Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua pendengar yang budiman. Selamat pagi dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi kalian semua yang menjalankannya. Pada episode kali ini kami akan menceritakan tentang seorang panglima perang Kesultanan Demak yang bernama Raden Fathaillah alias Maulana Fadilah. Fathaillah, alias Fadilah Khan alias Tagaril alias Fagaril, alias Falatehan dalam ejaan orang Portugis, alias Tubagus Pase atau Pangeran Jayakarta I adalah Laksamana Cirebon dan tokoh penyebar Islam yang dikenal karena memimpin penaklukan Sunda Kelapa pada tahun 1527 dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Penaklukan ini adalah salah satu misinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah kerajaan Pajajaran di Jawa Barat dan mencegah bangsa Portugis membentuk benteng di sana. Ia lahir di Pasai pada tahun 1471 dengan nama lahir Maulana Fadilah. Beliau lahir sebagai putra bangsawan Kesultanan Samudera Pasai yang bernama Panglima Fadullah Khan. Setelah Kesultanan Samudera Pasai dikuasai oleh Portugis, maka ia berhijrah ke Kesultanan Demak yang mempunyai hubungan bilateral yang sangat kuat dengan Kesultanan Samudera Pasai dan kesultanan-kesultanan Islam lainnya. Nama Falatehan pertama kali disebutkan oleh João de Barros dalam seri bukunya yang berjudul Decadas da Asia yang artinya zaman penguasa pemerintahan dari Asia. Ia melaporkan bahwa salah satu kapal brigantin armada Duarte Coelho yang terdampar di Sunda Kelapa telah diserang oleh pasukan Muslim di bawah pimpinan Fathaillah dan membunuh semua laskar Portugis di kapal tersebut. Barros mencatat bahwa Fathaillah berasal dari Pasai, Aceh Utara, yang kemudian pergi meninggalkan Pasai ketika daerah tersebut dikuasai Portugis. Fathaillah pergi ke Mekah untuk mempelajari agama Islam, dan setelah 2 atau 3 tahun lalu kembali ke Pasai. Karena masih diduduki oleh Portugal, Fathaillah melanjutkan perjalanannya ke Pulau Jawa, ke Jepara, dan mengabdikan diri kepada Sultan Demak di sana. Merasa puas atas pengabdiannya, Raja memberikan seorang adiknya Ratu Wulung Ayu atau janda dari mendiang Sultan Demak kedua yang bernama Adipati Yunus kepada Fathaillah untuk diperistri. Graf dan Pigeaud menganggap bahwa Raja Jepara yang dimaksud adalah Raja Demak ketika itu, adalah Sultan Trenggana. Setelah mengabdi pada Sultan Trenggana sebagai seorang pemuka agama, Fathaillah lalu berangkat ke Cirebon dalam misi rahasia untuk mempersiapkan Angkatan Laut Demak untuk mencegahan pasukan Portugis dalam menguasai Sunda Kelapa. Dalam misi tersebut, dikarenakan kapal-kapal meriam perang milik Kesultanan Demak telah banyak yang rusak akibat penyerangan ke Malaka oleh Sultan Adipati Yunus melawan Portugis, maka Fathaillah atau yang bernama lahir Fadilah Khan yang bertugas sebagai petinggi Kesultanan Demak bekerja sama dengan saudagar-saudagar Tiongkok untuk menyewa kapal dagang mereka sekaligus mengelabui Portugis supaya tidak curiga dengan pergerakan mereka. Karena pada waktu itu teknologi persenjataan Kesultanan Demak kalah jauh dengan teknologi persenjataan Portugis. Ia juga mengemban peran untuk mengislamkan daerah pesisir utara seperti Banten, dan diberi dukungan 2.000 orang prajurit dan pembantu oleh Sultan. Serta bantuan dari Kadipaten Cirebon yang saat itu masih dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Demak yang pada waktu itu dipimpin oleh Sunan Gunung Jati alias Adipati Syarif Hidayatullah. Dengan dukungan pasukan Muslim itulah Fathaillah menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa dan beberapa wilayah pesisir Banten dengan serangan dadakan yang tidak pernah diperhitungkan oleh pasukan Portugis di tengah pembangunan benteng Portugis di Sunda Kelapa yang masih belum selesai. Sebagai catatan, Portugis bekerja sama dengan kerajaan Pajajaran karena pada waktu itu Pajajaran khawatir akan bernasib seperti Majapahit yang pada waktu itu telah dikuasai oleh Kesultanan Demak.
Sementara lewat politik pernikahan secara tidak langsung Kesultanan Demak sudah menguasai wilayah Cirebon yang saat itu dipimpin oleh Sunan Gunung Jati yang menjadi Adipati Cirebon menggantikan Pangeran Walangsungsang alias Pangeran Cakrabuana yang sudah lanjut usia serta menikahi putrinya yang bernama Nyai Mas Pakungwati. Karena sejatinya, Sunan Gunung Jati sebelum menjadi Adipati Cirebon adalah salah satu pejabat atau petinggi Kerajaan Demak pada masa itu yang bertugas sebagai duta besar untuk Kerajaan Pajajaran. Setelah menguasai Sunda Kelapa, yang di masa sekarang ini bernama Jakarta, Fatahillah merubah nama wilayah tersebut menjadi Jayakarta sekaligus mendapat tugas dari Kesultanan Demak untuk mengemban amanah sebagai adipati di wilayah tersebut dengan bergelar Pangeran Jayakarta I. Dan memerintah dari tahun 1530 sampai 1550. Oleh karena usianya yang sudah senja di tahun 1551 kepemimpinan Kadipaten Jayakarta diserahkan kepada menantunya yang bernama Pangeran Tubagus Angke dan bergelar Pangeran Jayakarta II yang merupakan suami dari Fatimah binti Fatahillah. Kemudian Fatahillah mengisi waktu untuk kembali menjadi pemuka agama di wilayah Pasundan. Ketika Sunan Gunung Jati wafat di tahun 1568, Fatahillah menjadi Sultan Kesultanan Cirebon di mana ia berperan sebagai kepala pemerintahan di Pakungwati selama 2 tahun antara tahun 1568 sampai ia wafat di tahun 1570. Setelah ia wafat, Fatahillah dimakamkan bersebelahan dengan makam Sunan Gunung Jati yang notabene adalah mertuanya yang merupakan ayah dari Ratu Wulung Ayu di Komplek Pemakaman Astana Gunung Sembung yang sekarang terletak di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Tahta Kesultanan Cirebon selanjutnya diwariskan kepada Zainul Arifin, cicit Sunan Gunung Jati yang bergelar Panembahan Ratu yang saat itu masih berusia 23 tahun. Untuk menghormati jasa-jasanya dalam mempertahankan Sunda Kelapa dari cengkraman Portugis, pemerintah Republik Indonesia menjadikan Fatahillah sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia di tahun 1974 bersamaan dengan peresmian Museum Fatahillah oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat pemerintahan Gubernur Ali Sadikin yang sebelumnya bernama Museum Jakarta. Terima kasih telah mendengarkan cerita sejarah yang telah kami sajikan ini. Untuk mendukung perkembangan channel ini maka Anda semua selaku pendengar yang budiman bisa berpartisipasi dengan cara menyalakan lonceng dari channel kami dengan meninggalkan komen, like, dan subscribe serta dapat membagikan konten kami di platform yang Anda inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.